Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Dan juga banyak ranah Wusheng. Awalnya, Xiao Fan tidak pernah meremehkan Wu Jie dan anak buahnya, dan percaya bahwa mereka pasti mempunyai rencana di seluruh langit dan bumi. Dan sekarang, ketika Xiao Fan melihat pria berambut putih di depannya, dia semakin terkejut. Terlebih lagi, Xiao Fan sepertinya telah mendengar sesuatu, yaitu, dewa leluhur klan Qingling pernah pergi ke alam Kongchen untuk mencarinya, tetapi dibujuk untuk pergi oleh kultivator ranah Wusheng yang bertanggung jawab atas alam Kongchen. Awalnya, Xiao Fan mengira itu hanya rumor. Lagi pula, dewa leluhur klan Qingling itu orang gila. Contohnya alam Phoenix Langit, dewa leluhur klan Qingling tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Tapi sekarang hehehe penasaran. Pria berambut putih itu tersenyum tipis. Xiao Fan mengangguk. Hehehe Xiao Fan, bergabunglah dengan kami dan kami akan mengatakan yang sebenarnya. Pria berambut putih itu berkata sambil tersenyum, dan matanya memancarkan kekaguman saat menatap Xiao Fan. Xiao Fan, tidak mau, kata Xiao Fan tanpa ekspresi. Kamu tidak ingin tahu apa yang kami lakukan. Pria berambut putih itu tercengang. Aku tidak ingin, kata Xiao Fan ringan. Xiao Fan, kalau kamu ikut dengan kami, jangan khawatir, kamu tidak akan rugi apa-apa. Pria berambut putih itu menggertakkan giginya. Aku tidak mau ikut, apa ada yang lain? Kalau tidak, aku pergi aja, kata Xiao Fan enteng. Luka-lukanya kini telah pulih. Xiao Fan yakin ia bisa lolos tanpa cedera. Terlebih lagi, Xiao Fan sangat yakin bahwa pihak lain tidak akan berani mengambil tindakan. Lagi pula, jika pihak lain mengambil tindakan dan mengungkapkan bahwa dialah yang membantunya melarikan diri, dia mungkin akan lebih sial daripadanya. Sudahlah, sudahlah. Pria berambut putih itu mendesah dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa kita punya musuh yang sama. Jadi, kamu dan aku bukan musuh, mengerti? Musuh yang sama. Xiao Fan tertegun. Siapa dia? Orang-orang dari alam dewa abadi. Pria berambut putih itu berbicara dengan suara berat dan ekspresi serius. Mendengar kata-katanya, Xiao Fan terkejut. Orang ini tahu tentang alam dewa abadi. Apa yang kamu tahu? Xiao Fan bertanya dengan suara berat. Hehehe, aku tahu banyak. Pria berambut putih itu tersenyum jenaka. Kenapa? Kalau kamu mau tahu, bergabunglah dengan kami, dan kami akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Xiao Fan, aku tidak mau, kata Xiao Fan tanpa ekspresi. Baiklah. Pria berambut putih itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ingat, kami bukan musuhmu. Mengerti? Lagi pula, kamu berutang budi padaku. Kuharap kamu bisa membalasnya saat kami dalam kesulitan nanti. Xiao Fan, ya. Ini pertama kalinya Xiao Fan menerima permintaan yang begitu jujur. Hehehe, bagus sekali. Ingat, namaku Quan Xing. Pria berambut putih dan berwajah muda itu tersenyum tipis. Ia melambaikan tangan dan berbalik untuk pergi bersama anak buahnya. Melihat Quan Xing dan yang lainnya pergi, Xiao Fan menghela nafas dan menatap Huang Ji di sana. Ayo pergi. Huang Ji mengangguk. Kini Huang Ji sangat terkejut. Bertanya-tanya siapakah Quan Xing dan yang lainnya. Huang Ji pernah mendengar tentang alam dewa abadi sebelumnya. Bagaimanapun, ia adalah putri seorang kaisar kuno, jadi wajar baginya untuk mengetahui beberapa hal yang kurang diketahui. Xiao Fan dan Huang Ji pergi. Setelah Xiao Fan dan Huang Ji pergi, Quan Xing dan yang lainnya perlahan muncul dan menyaksikan Xiao Fan pergi dari jauh. Hehehe, aku masih ceroboh. Aku akan terus mengikuti diam-diam, Quan Xing tersenyum tipis. Faktanya, saat Xiao Fan dan Wu Jie bertemu, Wu Jie telah meninggalkan jejak pada Xiao Fan melalui metode uniknya. Xiao Fan tidak pernah mengetahuinya, begitu pula Wan Xiang. Sebenarnya, Quan Xing dan yang lainnya dapat menemukan Xiao Fan secara langsung,
Tetapi mereka khawatir Xiao Fan akan mengetahuinya, jadi mereka menggunakan tanda yang ditinggalkan Wu Ji pada Huang Ji untuk memancing Xiao Fan keluar melalui Huang Ji. Setelah Xiao Fan dan Huang Ji pergi, "Kita mau pergi kemana?" tanya Huang Ji dengan heran. Mengasingkan diri sebentar lalu pergi mengunjungi seseorang. Xiao Fan tersenyum, sekarang Xiao Fan menjadi semakin kuat dalam setiap pertempuran. Setelah mencapai ranah nirvana, kekuatan fisiknya bahkan lebih kuat. Maju cepat setengah tahun. Di seluruh langit dan bumi, semua orang membicarakan Xiao Fan. Kali ini, klan dewa tidak lagi bersembunyi dan mengirim sejumlah besar orang untuk mencari Xiao Fan kemana-mana. Di antara mereka, jumlah kultivator ranah Shenlun mencapai ratusan. Para kultivator dari alam yang menyerang Xiao Fan saat itu juga mengirimkan orang-orang mereka untuk mencari Xiao Fan. Pada saat yang sama, orang yang paling menderita setelah perang tidak diragukan lagi adalah pemimpin Istana Phoenix Langit. Karena dewa leluhur klan Qingling masih memburu pemimpin Istana Phoenix Langit, dan pertarungan tidak akan berhenti sampai kematiannya. "Berhenti, kamu sebelumnya mengatakan akan melawanku sampai mati." Dewa leluhur klan Qingling meraung. "Kamu dasar orang tua gila." Pemimpin Istana Phoenix Langit sangat marah. "Jangan lari, berhenti, kita harus bertarung," teriak dewa leluhur klan Qingling. Waktunya tidak banyak lagi, hanya setengah tahun lagi, dan dia harus berhasil kali ini. Pada saat ini, Xiao Fan akhirnya keluar dari pengasingannya. "Sudah waktunya keluar dan melihat-lihat," gumam Xiao Fan dengan senyum percaya diri di wajahnya. "Kita mau kemana?" tanya Huang Ji penasaran. "Hehehe, ayo kita kunjungi mereka dulu," kata Xiao Fan sambil tersenyum. Selama 6 bulan mengasingkan diri, Xiao Fan sesekali pergi ke dunia peta bintang untuk menemani Ye Miaoyin dan yang lainnya. Xiao Fan dan Huang Ji langsung pergi ke klan Tanduk Petir. Tak lama kemudian, Xiao Fan dan Huang Ji tiba di luar medan perang surgawi klan Tanduk Petir. Di tengah-tengah waktu Xiao Fan dan Huang Ji di sini, seorang anggota klan Tanduk Petir muncul. "Kamu, Xiao Fan." Anggota klan Tanduk Petir itu tertegun, membuka matanya, dan mengenali identitas Xiao Fan. "Xiao Fan Huang Ji, ini aku." Xiao Fan mengangguk. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya anggota suku Tanduk Petir itu dengan heran. "Aku di sini untuk bertemu Lei Ao." "Apa dia ada di sini?" tanya Xiao Fan tanpa berkata-kata. "Tuan muda, dia tidak ada di sini." Anggota klan Tanduk Petir itu menggaruk kepalanya. Ia berpikir sejenak dan berkata, "Tunggu sebentar. Aku akan memberitahu komandan." Seiring bertambahnya kultivasi anggota klan Tanduk Petir, kebijaksanaan mereka pun bertambah. Anggota klan Tanduk Petir ini baru mencapai ranah Jingtian, jadi kekuatannya terlalu lemah, sehingga daya pikirnya sangat rendah. Xiao Fan mengangguk, menghela napas. Tak lama kemudian, Lei Batian keluar. "Xiao Fan, ini benar-benar kamu." Setelah melihat Xiao Fan, Lei Batian juga tercengang. "Salam, senior." Xiao Fan mengepalkan tinjunya dan tersenyum. "Tidak perlu sopan. Apakah kamu ke sini untuk menemui Lei Ao?" tanya Lei Batian. "Ya." Xiao Fan mengangguk. "Baiklah, ikut aku." Lei Batian mengangguk dan mempersilakan Xiao Fan menjadi tamunya terlebih dahulu. Ia pun memberitahu klan Tanduk Petir untuk datang dari wilayah klan Tanduk Petir. Dulu, saat Xiao Fan mengalami kesengsaraan, Lei Ao membawa sekelompok orang kuat dari suku Lei Jiao untuk membantu. Ayah Lei Ao tentu saja tahu tentang hal itu. Dia melakukan itu, pertama-tama untuk membalas budi. Xiao Fan telah menyelamatkan Lei Ao 2 kali, dan budi ini harus dibalas. Alasan kedua adalah untuk berteman dengan Xiao Fan. Xiao Fan mengangguk, dan memasuki medan perang surgawi klan Tanduk Petir bersama Huang Ji. Lei Batian memperlakukan mereka dengan hangat dan memerintahkan orang untuk menyeduh teh spiritual terbaik untuk Xiao Fan dan Huang Ji, tapi sisanya tidak ada yang istimewa. Klan Tanduk Petir pada dasarnya sederhana, tidak memahami konspirasi atau tipu daya apapun. Namun Xiao Fan tidak peduli, ia memiliki kesan yang baik tentang klan Tanduk Petir. Tak lama kemudian,
Lei Ao bergegas menghampiri. Setelah melihat Xiao Fan, Lei Ao sangat gembira. "Kakak, kamu baik-baik saja?" Lei Ao tertawa. "Tidak apa-apa." Xiao Fan tersenyum. "Hahaha, aku senang kamu baik-baik saja," kata Lei Ao gembira. Dia memiliki tubuh yang besar dan suaranya yang kekanak-kanakan. "Ayo, kakak, aku akan mengajakmu mengunjungi klan tanduk petir." "Baiklah." Xiao Fan mengangguk dan mengikuti Lei Ao. Klan tanduk petir. Langit di sini cerah, tetapi guntur terus berjatuhan. Ruang itu mengandung aura guntur yang kuat, dan bahkan tubuh pun selalu diliputi guntur. "Sungguh ajaib," seru Xiao Fan kagum. Kekuatan atribut petir klan tanduk petir jauh melampaui imajinasinya. Bahkan ada banyak peri petir yang berterbangan di sekitarnya. "Hahaha kakak, semua makhluk di klan tanduk petir, bahkan tumbuhan, telah menguasai kekuatan petir." "Bagaimana? Bukankah itu luar biasa?" kata Lei Ao gembira, merasa sangat bangga. "Ya, luar biasa hebat." Xiao Fan mengangguk. "Kakak, ayo kita pergi bertemu ayahku," kata Lei Ao gembira, lalu membawa Xiao Fan ke istana klan tanduk petir. Namanya istana, tapi ukurannya agak lebih kecil. Klan tanduk petir di sini berbeda dari alam lain. Lebih mirip klan besar. Xiao Fan dan Huang Ji mengikuti Lei Ao ke istana klan tanduk petir. Istana itu tidak makmur dan tidak banyak pelayan. Lei Ao menghibur Xiao Fan dan Huang Ji di aula utama, menunggu ayah Lei Ao. Tak lama kemudian, ayah Lei Ao tiba. Pria ini adalah sosok yang sangat kuat di puncak tingkat ke-9 ranah Wusheng, namun aura yang dipancarkannya sangat aneh, seolah-olah menyatu dengan seluruh alam. "Salam, senior." Setelah melihat orang ini, Xiao Fan langsung memberi hormat dengan melihatnya dan merasakan sesuatu yang aneh dari orang ini. "Salam, senior." Huang Ji juga memberi hormat. Orang ini tidak sederhana. Aura yang dipancarkannya lebih kuat dari aura dewa leluhur klan Qingling. "Yah, tidak perlu sopan, silakan duduk." Ayah Lei Ao tersenyum tipis, dengan kilauan berkilauan di matanya. Xiao Fan tercengang, ia selalu merasa bahwa ayah Lei Ao adalah orang normal. Ayah Lei Ao dapat berkomunikasi dengan normal. "Haha saudara muda, apa kamu penasaran kenapa aku berbeda?" Ayah Lei Ao tersenyum tipis. Tidak, senior, kamu salah paham." Xiao Fan langsung menenangkannya. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Lei Ao tercengang mendengarnya. "Apa maksudnya?" "Hahaha, setelah aku mencapai ranah Wusheng, semuanya akan normal dan kutukannya akan hilang." Ayah Lei Ao tertawa terbahak-bahak dan tidak marah. "Kutukan?" Xiao Fan tertegun. "Benar." Ayah Lei Ao mengangguk dan mengakuinya dengan jujur. Ia memberitahu Xiao Fan bahwa anggota klan tanduk petir bodoh karena kutukan itu. Di samping itu, Lei Ao tetap diam, jelas juga mengetahui tentang kutukan itu. Faktanya, semua anggota klan tanduk petir tahu tentang kutukan ini, tetapi mereka tidak akan mengungkapkannya, bahkan jika mereka mati. Tentu saja, ayah Lei Ao adalah pengecualian. "Kutukan ini dari mana asalnya?" Xiao Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Hehehe, itu karena dewa." Ayah Lei Ao menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Dewa?" Xiao Fan tercengang. "Senior, apakah kamu berbicara tentang Dao Surgawi? Klan tanduk petir sungguh luar biasa, memiliki kekuatan guntur sejak lahir. Dan kesengsaraan surgawi, mereka lahir tanpa perlu mengatasinya. Keberadaan seperti ini dapat membangkitkan murka surga, dan mungkin saja kutukan akan dijatuhkan." "Tidak." Ayah Lei Ao menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan. "Itu alam dewa abadi." "Apa?" Xiao Fan terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan ayah Lei Ao dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. "Hehehe saudara muda, kamu benar-benar tahu tentang alam dewa abadi. Orang-orang dari klan dewa itu ingin membasmimu, kurasa mereka takut padamu." Ayah Lei Ao tersenyum perlahan. Xiao Fan menghela napas dan mencoba menenangkan diri. Awalnya ia mengira ayah Lei Ao bodoh, ternyata orang tua ini pintar. Xiao Fan akhirnya mengerti mengapa orang-orang klan tanduk petir begitu bodoh,
namun mereka tetap aman dan sehat karena orang yang memiliki kendali atas situasi secara keseluruhan. Tidak hanya kuat, tetapi juga orang yang cerdas. Kalau tidak, mengingat karakter klan tanduk petir, mereka akan keluar dan membunuh kapan saja. Aku tahu sedikit, Xiao Fan mengangguk dan mengakuinya dengan jujur. Hahaha, di usiamu, sungguh menakjubkan kamu tahu tentang alam dewa abadi. Ayah Lei Yao tertawa. Di sampingnya, Lei Yao seperti orang bodoh kecil, benar-benar bingung dengan apa yang dibicarakan. Huang Ji juga terkejut. Hehehe, apa yang kamu terkejut? Ayah Lei Yao menatap Xiao Fan dan tersenyum tipis. Sedikit, Xiao Fan mengangguk. Hehehe, beberapa orang tua tahu tentang alam dewa abadi, tapi mereka tidak menyebutkannya karena waktu sudah hampir habis. Kekuatan segel kontrak kuno itu tidak akan bertahan lama. Para kultivator alam dewa abadi akan segera turun, dan tak seorang pun berani melawan alam dewa abadi atau lebih tepatnya, tak seorang pun punya kekuatan untuk melawannya. Ayah Lei Yao berbicara perlahan. Mendengar ucapan ayah Lei Yao, Xiao Fan kembali terkejut. Makna kata-katanya sangat jelas, yaitu, sebenarnya banyak orang yang mengetahui keberadaan alam dewa abadi, tetapi tidak ada yang diungkapkan dengan lantang. Setelah kontrak kuno hilang, para kultivator dari alam dewa abadi dapat turun. Pada saat itu, seluruh langit dan bumi akan menjadi domba, dan orang-orang dari alam dewa abadi akan menjadi penguasa. Setelah mengetahui hal ini, Xiao Fan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Hehehe, saudara muda, adakah yang ingin kamu ketahui? Tanya ayah Lei Yao. Di mana kontrak kuno itu? Tanya Xiao Fan. Lei Xiang, aku tidak tahu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar kontrak kuno itu kehilangan efeknya? Tanya Xiao Fan lagi. Lei Xiang, aku tidak tahu. Kamu tahu siapa Wu Ji dan yang lainnya? Lei Xiang, aku tidak tahu. Xiao Fan, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui jawaban atas pertanyaannya, Xiao Fan merasa pertanyaannya sia-sia. Ayah Lei Yao juga sangat malu, ia meminta Xiao Fan untuk bertanya, tetapi dia sendiri tidak bisa menjawabnya. Saudaraku, pertanyaanmu terlalu sulit. Belum lagi aku tidak bisa menjawabnya. Aku khawatir tidak banyak orang di seluruh langit dan bumi yang tahu jawabannya. Ayah Lei Yao berbicara perlahan, berusaha menyelamatkan mukanya. Baiklah. Xiao Fan mengangguk dan bercerita tentang Wu Ji dan Quan Xing. Setelah mendengar ini, wajah ayah Lei Yao memucat dan niat membunuh terpancar di matanya. Orang-orang itu adalah orang-orang yang mencoba menculik Lei Yao. Saudaraku, aku tidak tahu siapa mereka, dan aku juga tidak tahu apa tujuan mereka. Ayah Lei Yao berbicara perlahan. Xiao Fan mengangguk, ia merasa pihak lain seharusnya tidak berbohong. Bagaimanapun, pihak lain mencoba menculik Lei Yao, yang pada dasarnya berarti ia memiliki hubungan yang buruk dengan klan tanduk petir. Ayah Lei Yao tidak punya alasan untuk menyembunyikannya. Xiao Fan menanyakan beberapa pertanyaan lebih lanjut tentang kontrak kuno, tapi sayangnya ayah Lei Yao tidak tahu banyak. Namun, Xiao Fan paham satu hal, yakni klan tanduk petir merupakan ras yang ditakuti oleh alam dewa abadi, maka saat mereka melontarkan kutukan, para petinggi klan tanduk petir tidak akan mampu mematahkan kekuatan kutukan tersebut, kecuali mereka sudah mencapai ranah Wusheng. Senior, kenapa mereka melakukan ini? Tanya Xiao Fan heran. Klan tanduk petir memang kuat, tapi Xiao Fan juga pernah melawan orang-orang dari alam dewa abadi. Cara mereka aneh, jadi mereka seharusnya tidak takut pada klan tanduk petir. Hehehe, dari segi ras, klan tanduk petir jelas lebih rendah daripada ras lain di alam dewa abadi. Hanya saja, orang-orang dari alam dewa abadi tidak bisa turun. Mereka khawatir klan tanduk petir akan pergi dan menghancurkan ras dewa. Dengan begitu, mereka akan kehilangan kesempatan untuk datang lebih awal, kata ayah Lei Yao perlahan. Begitu Xiao Fan mengangguk. Kalau begitu, berapa lama kontrak kuno itu akan bertahan? Kalau itu aku tidak yakin. Ayah Lei Yao berkata omong kosong. Xiao Fan, ayah Lei Yao juga memberitahu Xiao Fan bahwa ribuan alam pernah berperang melawan
orang-orang dari alam dewa abadi. Pada saat itu, orang-orang dari alam dewa abadi ingin menggunakan orang-orang dari klan dewa untuk menduduki seluruh langit dan bumi, lalu menggunakan kekuatan di sini untuk menemukan kontrak kuno, menghancurkannya, dan kemudian orang-orang dari alam dewa abadi akan datang. Namun, pada saat itu, masih lama sebelum kontrak kuno itu hilang, dan tak seorang pun khawatir akan balas dendam dari orang-orang di alam dewa abadi. Maka, semua orang bersatu untuk menekan orang-orang yang turun dari alam dewa abadi, dan mengusir mereka kembali ke alam dewa abadi. Namun, karena berbagai alasan dan rasa takut terhadap orang-orang kuat di alam dewa abadi, tidak seorang pun membunuh mereka semua. Alam Phoenix Langit dan alam naga ilahi juga terpisah pada saat itu. Banyak orang kuat setingkat kaisar kuno mati dari klan naga dan Phoenix. Di antara mereka, ayah Huang Ji mati saat itu. Setelah mendengar ini, mata Huang Ji berkaca-kaca. Ia baru mengetahui hal ini. Jadi begitu Xiao Fan mengangguk. Ya, benar. Orang-orang klan dewa memang pandai menahan diri, tapi aku tahu betul mereka pasti akan membalas. Setelah itu, akan ada bencana besar di seluruh langit dan bumi. Ayah Liao mendesah. Senior, kenapa kamu tidak bertindak? Tanya Xiao Fan penasaran. Ayah Liao berada di puncak tingkat ke-9 ranah Wusheng, dan merupakan anggota klan Tanduk Petir. Di antara orang-orang setingkatnya, seharusnya tak seorang pun di seluruh langit dan bumi yang bisa menghentikannya. Hehehe, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, jika ada yang mau memanfaatkan Liao, aku tidak akan menoleransinya, tidak bisa pergi. Xiao Fan tercengang. Ya, aku tidak bisa meninggalkan alam Tanduk Petir. Ini juga kutukan karena mencapai ranah Wusheng. Ayah Liao berbicara perlahan. Kenapa? Xiao Fan terkejut. Apakah ada kutukan aneh seperti itu di dunia? Ayah Liao memberitahu Xiao Fan. Setelah anggota klan Tanduk Petir mencapai ranah Wusheng, tubuh fisik mereka akan berevolusi menjadi petir spiritual. Mereka harus tinggal di tempat-tempat dengan kekuatan atribut petir yang kuat. Jika mereka pergi ke tempat lain, petir spiritual akan kehilangan nutrisi dan menghilang. Begitu, Xiao Fan mengangguk, dan dia mengerti satu hal lagi. Hehehe saudaraku, kalau kamu punya masalah di masa depan, datanglah ke alam Tanduk Petir. Aku bisa membantu semampuku. Ayah Liao tersenyum perlahan. Terima kasih. Xiao Fan mengangguk, hahaha sama-sama, ingat ya, bantu aku mengurus Liao nanti. Ayah Liao tersenyum perlahan. Tentu saja. Xiao Fan mengangguk. Saudaraku, silakan tinggal dan makan dulu di tempat yang sederhana ini, kata ayah Liao sambil tersenyum pelan. Xiao Fan mengangguk, dan pada saat ini, suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. Hei, orang tua itu punya harta karun atribut petir. Harta karun dengan atribut petir. Xiao Fan tercengang ketika mendengar suara diagram bintang. Benar sekali, kita harus mendapatkannya. Benda itu sangat berguna, kata diagram bintang cepat-cepat. Tidak, Xiao Fan segera menolak. Nak, setelah kamu datang ke sini, kekuatan spiritual di alam diagram bintang akan meningkat pesat. Kekuatan hukum atribut petir yang kamu gunakan juga akan meningkat, dan aku juga bisa menggunakan harta karun atribut petir ini untuk mencakup menempa tubuhmu. Diagram bintang berkata dengan tergesa-gesa, mengungkapkan berbagai keuntungan untuk menggoda Xiao Fan. Apakah kamu yakin? Xiao Fan bertanya dalam hatinya. Tentu saja. Kapan aku pernah berbohong padamu? Tanya diagram bintang buru-buru. Baiklah, aku akan mencoba. Xiao Fan menghela nafas dan menatap ayah Liao senior. Itu ada apa? Katakan saja apapun yang ingin kamu katakan, kata ayah Liao terkejut, merasa Xiao Fan tiba-tiba menjadi aneh. Ya senior, sekarang aku butuh harta karun dengan atribut petir sekarang. Aku ingin menghubungkan jiwa senjata di tubuhku dengannya. Aku ingin tahu apakah kamu memilikinya. Tanya Xiao Fan ragu-ragu. Harta karun dengan atribut petir. Ayah Liao tercengang. Ya, Xiao Fan mengangguk dengan sangat serius. Di dekatnya, Huang Ji juga terkejut.
bertanya-tanya mengapa Xiao Fan tiba-tiba meminta harta karun kepada ayah Lei Ao. Lei Ao sudah bingung, dan sekarang dia bahkan lebih bingung lagi. Baru saja mereka membahas kontrak kuno dan kutukan klan tanduk petir, dan sekarang mereka membahas harta karun dengan atribut petir. Otak Lei Ao benar-benar kacau saat ini. Tentu saja, ayah Lei Ao mengangguk. Ayah Lei Ao tidak berkata apa-apa lagi dan segera mengeluarkan pedang petir dari cincin penyimpanannya. Pedang itu diselimuti oleh kekuatan petir yang mengerikan. Bagaimana dengan ini? Tanya ayah Lei Ao. Bukan ini suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. Xiao Fan menggelengkan kepalanya. Senior, apakah ada hal lainnya? Ayah Lei Ao tidak berkata apa-apa lagi dan mengeluarkan manik petir lainnya. Manik itu berisi petir yang kuat, hampir sekuat petir, hukuman surgawi yang pernah dialami Xiao Fan sebelumnya. Bagaimana dengan yang ini? Bukan ini, kata diagram bintang cepat-cepat. Tidak, Xiao Fan terus menggelengkan kepalanya. Ayah Lei Ao terus-menerus menunjukkan harta karun beratribut petir kepada Xiao Fan, tetapi dia menolak semuanya. Pada akhirnya, wajah ayah Lei Ao berubah menjadi hijau. Saudaraku, apa sebenarnya yang kamu inginkan dariku? Katakan saja, kata ayah Lei Ao dengan nada sedih. Ini Xiao Fan tertegun dan buru-buru bertanya pada diagram bintang apa yang dilihatnya di pihak lain. Sebuah kotak dengan petir di luarnya, kata diagram bintang tergesa-gesa. Senior, ini sebuah kotak. Xiao Fan menggaruk kepalanya dengan canggung dan mengutuk diagram bintang 800 kali dalam hatinya. Kotak. Ayah Lei Ao tertegun dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia segera membuka cincin penyimpanan dan mengeluarkan sebuah kotak perak antik dengan lapisan debu tebal di bagian luarnya. Ini, tanya ayah Lei Ao. Benar sekali. Suara gembira diagram bintang terdengar di telinga Xiao Fan. Ya, itu dia. Xiao Fan mengangguk, akhirnya menemukannya. Apa gunanya benda rusak ini? Ayah Lei Ao tercengang, ia tidak bisa membuka kotak perak itu, tetapi justru karena itu, ia menyimpannya, menganggapnya luar biasa. Namun setelah puluhan ribu tahun, dia telah melupakannya. Ayah Lei Ao tidak menyangka bahwa Xiao Fan menginginkan kotak perak ini. Dia sangat penasaran dengan rahasia di dalam kotak perak yang tidak bisa dibuka, jadi dia memperhatikan dengan penuh tanya. Ini Xiao Fan tertegun dan buru-buru bertanya tentang diagram bintang, tetapi pihak lain tidak menjawab sama sekali. Xiao Fan menggaruk kepalanya karena malu. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Lupakan saja, karena aku tidak bisa membukanya. Aku akan memberikannya padamu. Ayah Lei Ao tersenyum pahit dan menyerahkan kotak perak di tangannya kepada Xiao Fan. Ini terima kasih banyak, senior. Xiao Fan buru-buru berterima kasih padanya. Hehehe, sama-sama. Kita semua keluarga. Ayah Lei Ao tersenyum perlahan. Setelah Xiao Fan mengambil kotak perak itu, diagram bintang buru-buru berkata, cepat masukkan ke diagram bintang. Xiao Fan menunjukkan ekspresi kesal di wajahnya, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Xiao Fan memeriksa kotak perak itu sebentar, tetapi tidak menemukan apapun. Ia hanya merasakan kotak itu luar biasa padat, dan ada kekuatan petir samar di dalamnya. Diagram bintang baru saja mengatakan bahwa benda ini adalah harta karun dengan atribut petir, tetapi Xiao Fan benar-benar tidak dapat merasakannya. Namun, atas desakan diagram bintang, Xiao Fan tetap memasukkan kotak perak itu ke diagram bintang. Hahaha nak, hebat sekali. Diagram bintang sangat gembira dan jarang memuji Xiao Fan. Xiao Fan, hehehe saudaraku, ayo kita makan. Ayah Lei Ao tersenyum perlahan. Baiklah, senior. Xiao Fan mengangguk. Huang Ji dan Lei Ao juga menyusul. Ayah Lei Ao memperlakukannya dengan hangat dan memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan daging spiritual yang langka. Tentu saja, karena gaya klan tanduk petir yang sederhana, hidangannya terlihat sangat biasa dan tidak semewah hidangan di alam lain. Namun Xiao Fan tidak peduli, dia malah makan dengan sangat gembira.
Ayah Lei Yao juga benar-benar memperlakukan Xiao Fan sebagai juniornya dan menceritakan banyak rahasia surga kepadanya. Selama periode ini, ayah Lei Yao juga memberitahu Xiao Fan bahwa Lei Yao adalah yang terpintar di antara banyak putranya, itulah sebabnya ia menjadikan Lei Yao sebagai tuan muda dan pewaris klan tanduk petir di masa depan. Setelah mendengar ini, Xiao Fan tercengang. Lei Yao ternyata yang paling pintar. Bagaimana kecerdasan saudara-saudaranya yang lain? Hehehe ayah, jangan mengatakan itu. Aku tahu aku yang paling pintar. Lei Yao terbatuk kering, memperlihatkan raut wajah bangga. Melihat ekspresi Lei Yao, ayah Lei Yao menggelengkan kepalanya tanpa daya, tidak tahu harus berkata apa. Xiao Fan juga terdiam, berpikir bahwa Lei Yao terlalu polos. Huang Ji terdiam setelah mendengar ini. Jika ayah Lei Yao tidak ada di sana, dia pasti sudah menyela dan mengatakan beberapa patah kata. Kedatangan Xiao Fan ke klan tanduk petir bukanlah rahasia, dan ia muncul secara terang-terangan. Beberapa orang yang diutus untuk memantau mereka yang berada di luar klan tanduk petir telah menyampaikan berita itu. Tak lama kemudian, berita itu menyebar. Pemimpin Istana Phoenix Langit dan para kultivator ranah Wusheng yang pernah bertarung dengan Xiao Fan semuanya menerima berita tersebut. Pemimpin Istana Phoenix Langit murka, tetapi ia masih terus melarikan diri, terjerat erat oleh dewa leluhur klan Qingling. Bunuh saja dia. Pemimpin Istana Phoenix Langit mengirim pesan dengan marah. Ia merasa sedih karena telah diburu oleh dewa leluhur klan Qingling selama setengah tahun. Tetapi sekarang dia bahkan tidak tahu mengapa dia diburu. Sekarang tugas penting untuk pergi ke klan tanduk petir dan melenyapkan Xiao Fan hanya dapat diserahkan kepada orang lain. Untungnya, mereka telah menghubungi klan dewa, dan klan dewa tidak punya pilihan selain mengambil tanggung jawab untuk melenyapkan Xiao Fan. Setelah mengetahui Xiao Fan telah pergi ke klan tanduk petir, semua kekuatan yang menaruh dendam terhadap Xiao Fan menjadi gempar. Dugaan terbesar mereka sekarang adalah luka Xiao Fan belum pulih, jadi dia pergi ke klan tanduk petir untuk mencari perlindungan. Mereka semua berpikir bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk melenyapkan Xiao Fan. Tanpa mereka sadari, keberanian Xiao Fan tampil secara terbuka menunjukkan bahwa dia kini tidak takut lagi. Tak lama kemudian, klan tanduk petir dikepung oleh segerombolan orang, termasuk seorang kultivator tingkat ketiga ranah Wusheng, seorang kultivator tingkat kedua ranah Wusheng, dan puluhan anggota klan dewa. Serahkan Xiao Fan, kalau tidak, klan tanduk petir akan menyesalinya. Kultivator tingkat kedua ranah Wusheng itu berbicara dengan dingin, ia tak berani mengatakan sesuatu yang berlebihan. Xiao Fan, bagaimana kalau kami tidak menyerahkannya? Lei Batian berbicara dengan nada mendominasi. Meskipun ia baru berada di ranah Shenlun, tidak ada rasa takut di wajahnya. Klan tanduk petir ingin menjadi musuh kami. Hehehe, memangnya kenapa kalau kita musuh? Kalau mau serang, serang saja. Jangan bertele-tele, kata Lei Batian dengan nada mendominasi. Sekelompok anggota klan tanduk petir berada di sisinya, semuanya agresif dan bersemangat untuk bertarung. Sialan, teriak kultivator tingkat kedua ranah Wusheng itu dengan marah. Jangan bicara omong kosong dengan mereka. Ayo kita lakukan, paksa Xiao Fan keluar. Seorang anggota klan dewa berbicara dengan dingin. Sebuah kekuatan ilahi abu-abu muncul di dahinya, dan dia telah dirasuki oleh orang dari alam dewa abadi. Ya, kedua kultivator ranah Wusheng tidak keberatan dan siap untuk segera bertindak. Serang. Pertempuran hebat terjadi di luar medan perang surgawi klan tanduk petir. Karena metode aneh yang digunakan oleh orang-orang dari alam dewa abadi, klan tanduk petir langsung menderita kerugian besar. Masalah ini juga menyebar ke alam tanduk petir dan diketahui oleh ayah Lei Yao. Sialan, beraninya kalian datang ke klan tanduk petir dan bertindak liar. Kalian pikir kami mudah diganggu? Ayah Lei Yao murka dan siap membunuh untuk keluar dari klannya. Senior, biarkan aku yang pergi. Xiao Fan menghela napas dan berdiri dengan niat membunuh. Kamu yakin bisa melakukannya? Ayah Lei Yao tercengang. Seharusnya bisa, kata Xiao Fan gembira.
Baiklah kalau begitu silakan, Ayah Lei Ao berpikir sejenak, mengangguk, lalu berbicara. Ya, Xiao Fan mengangguk. Jangan khawatir, senior. Ayah Lei Ao mengangguk. Kakak, aku juga ikut. Lei Ao segera berdiri dengan semangat juang di wajahnya. Xiao Fan hendak menolak, tetapi, ya silakan, agar kamu bisa memperluas wawasan, Ayah Lei Ao berbicara lebih dulu. Sambil tersenyum, mendengar Ayah Lei Ao setuju, Xiao Fan terdiam sesaat, tidak tahu harus berkata apa. Baik, Ayah. Lei Ao mengangguk berat sambil tersenyum. Ayo cepat, kakak. Lei Ao menggosok-gosok tangannya, seolah-olah dia sedang merencanakan pertempuran besar. Ya, Xiao Fan mengangguk tak berdaya, ia tidak tahu harus berkata apa. Huang Ji juga berdiri, dan mereka pergi ke medan perang surgawi bersama-sama. Klan Tanduk Petir, di luar medan perang surgawi. Serahkan Xiao Fan, dan kami akan pergi. Kalau tidak, kami akan hancurkan klan Tanduk Petir hari ini juga. Seorang pria kuat dengan lambang Dewa Api di dahinya berkata dengan dingin. Kami tidak akan menyerahkannya, kata Lei Batian dingin. Petir bergemuruh di langit dan mendarat tepat di luar medan perang surgawi, membombardir dua kultivator ranah Wusheng dan yang lainnya. Kalau mau bertarung, bertarunglah. Duar dengan hadirnya dua kultivator ranah Wusheng, ditambah puluhan kultivator ranah Shenlun dari klan dewa, situasi perang dapat dibayangkan. Klan Tanduk Petir sama sekali tidak sebanding dan hanya mampu melawan. Sialan, aku akan melawan kalian sampai mati. Lei Batian meraung marah, tubuhnya berlumuran darah dan penuh dengan niat membunuh. Akan tetapi, semakin keras dia berteriak, semakin brutal serangan kultivator tingkat ketiga ranah Wusheng itu. Di luar medan perang surgawi klan Tanduk Petir, tak terhitung banyaknya orang yang terbunuh dan musnah dalam genangan darah. Banyak lagi yang berubah menjadi kabut darah dan menghilang. Para anggota klan dewa sangat cemas. Mereka tidak sabar untuk menemukan Xiao Fan. Sekarang mereka semakin yakin bahwa harta karun itu ada pada Xiao Fan. Selama Xiao Fan tersingkir dan kontrak kuno dilepaskan, tidak ada seorang pun yang dapat mencegah alam dewa abadi turun. Dapat dikatakan bahwa alam dewa abadi sekarang menganggap Xiao Fan sebagai duri dalam dagingnya, dan ia adalah eksistensi yang harus dibasmi. Duar. Di luar medan perang klan Tanduk Guntur, semua makhluk hancur, dan sekelompok anggota klan Tanduk Guntur mati satu demi satu. Pada saat ini, susunan teleportasi di medan perang klan Tanduk Petir berkedip dan saat berikutnya, Lei Ao, Xiao Fan, dan Huang Ji muncul. Melihat pemandangan berdarah di medan perang klan Tanduk Petir, raut wajah Lei Ao berubah drastis. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Xiao Fan muram, ia tak menyangka pihak lawan akan menyerang begitu tiba-tiba. Ia terlambat selangkah. Huang Ji tetap diam dan menatap Xiao Fan di sampingnya. Xiao Fan menghela napas. Hati-hati, Huang Ji mengangguk. Lalu Xiao Fan menghilang, dan sesaat kemudian dia muncul dalam keributan itu. Dengan kemunculan Xiao Fan, para petinggi klan Tanduk Petir dan klan Dewa semuanya terkejut. Setelah melihat Xiao Fan, reaksi mereka beragam. Xiao Fan, kenapa kamu di sini? Pergi sana, serahkan urusan ini pada kami. Lei Batian, berlumuran darah, meraung. Mendengar kata-kata Lei Batian, Xiao Fan sangat terharu. Hahaha Xiao Fan, akhirnya aku muncul. Kultivator tingkat ketiga ranah Wusheng tertawa terbahak-bahak. Xiao Fan, hari ini adalah hari kematianmu. Kultivator tingkat kedua ranah Wusheng. Para anggota klan dewa juga sangat gembira. Demikian pula, mereka tidak berani ceroboh dan segera memanggil orang-orang dari alam dewa abadi untuk datang. Haha aku mati. Pertama-tama, kamu harus punya kekuatan untuk itu. Xiao Fan tertawa dingin, dan tatapannya yang dingin dan kejam menyapu sekeliling. Dua kultivator ranah Wusheng itu segera menyerbu Xiao Fan. Selain itu, klan dewa juga membawa harta karun khusus. Dua anggota klan dewa mengeluarkan dua cermin perunggu dan menangkap sosok Xiao Fan di dalamnya.
Setelah itu, bahkan jika Xiao Fan mengubah penampilannya dan bersembunyi dimanapun, mereka dapat menemukan lokasi Xiao Fan melalui cermin perunggu. Ekspresi Xiao Fan berubah dingin saat ia merasakan napasnya tersedot oleh cermin perunggu. Tapi Xiao Fan tidak peduli. Duar, duar, duar. Xiao Fan dan dua kultivator ranah Wusheng langsung bertarung. Xiao Fan, mati. Kultivator tingkat kedua ranah Wusheng dengan mata emas di dahinya, pupil matanya memancarkan cahaya keemasan. Cahaya mengerikan ini dapat menembus segalanya dan dengan mudah menembus Xiao Fan. Mati. Kultivator tingkat ketiga yang bertubuh besar itu memusatkan seluruh kekuatannya pada satu titik dan menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa, sesaat mendapatkan kekuatan serangan di puncak tingkat ke-9 ranah Wusheng. Namun, hehehe lemah. Xiao Fan mencibir, dan aura mengerikan meledak dari tubuhnya, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Duar, duar, sinar emas yang mengerikan itu langsung diabaikan oleh Xiao Fan, dan mengenai zirah emas tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Apa? Kultivator dengan mata emas di dahinya meraung. Namun, kultivator tingkat ketiga ranah Wusheng berada dalam situasi yang lebih buruk. Ia tidak berhasil menghindari serangan Xiao Fan dan separuh tubuhnya hancur berkeping-keping. Karena ia memusatkan kekuatannya pada satu titik, pertahanannya sangat berkurang dan ia sama sekali tidak dapat menahan serangan Xiao Fan. Kamu bagaimana bisa?" Kultivator tingkat ketiga ranah Wusheng itu terkejut. Para anggota klan dewa yang belum mengambil tindakan juga merasa ngeri dan tidak mempercayai apa yang mereka lihat. Semua anggota klan tanduk petir tercengang. Awalnya mereka ingin pergi dan mendukung Xiao Fan, tetapi melihat situasi di depan mereka percuma. "Kamu benar-benar pantas menjadi kakakku," seru Lei Ao dengan ekspresi bangga di wajahnya. "Dia pantas menjadi priaku." Huang Ji terkekeh, matanya berbinar. Beberapa anggota klan tanduk petir yang berada di sebelah susunan teleportasi tercengang ketika mereka mendengar suara Huang Ji dan Lei Ao, dan menoleh untuk melihat. "Tuan muda, kapan kamu tiba?" seru seorang pria. Lei Ao, "Sialan, bocah. Kamu cari mati. Xiao Fan, kamu akan mati." Dua kultivator ranah Wusheng meraung dan meraung marah. "Duar, duar, duar. Kalian tidak mau menerima kenyataan?" tanya Xiao Fan ringan, lalu aura yang kuat meledak. Saat ini, aura yang dipancarkan Xiao Fan tak kalah dari seorang kultivator ranah Wusheng, bahkan jauh melampaui dua orang di depannya, sudah bisa dibandingkan dengan dewa leluhur klan Qingling. Kedua kultivator ranah Wusheng itu terkejut. Saat mereka tertegun, mereka dihajar tanpa ampun oleh Xiao Fan, dan masing-masing dari mereka berlumuran darah. Pada saat ini, puluhan orang dari alam dewa abadi tiba. Mereka memiliki berbagai macam kekuatan ilahi di dahi mereka. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang mengerikan dan langsung menyerang. Binatang kecil, seorang pria kuat dari alam ilahi mengeluarkan darah kotor dari dahinya. Pria inilah yang pernah diam-diam meracuni Xiao Fan sebelumnya, tetapi Xiao Fan mengejarnya tanpa henti. Xiao Fan merasakan aura aneh, dan racun mengerikan itu muncul kembali di tubuhnya. Xiao Fan langsung mengerti bahwa orang yang bisa menyebarkan racun melalui matanya telah kembali. Xiao Fan menyebarkan indera spiritualnya dan dengan mudah menemukan lokasi pria itu. Dia tersenyum dingin, sosoknya menghilang, dan dia berlari ke arah pria itu. Semua anggota klan dewa tahu apa yang akan dilakukan Xiao Fan, dan mereka segera menghentikannya. Namun, kekuatan Xiao Fan kini begitu mengerikan sehingga mereka tak mampu menghentikannya sama sekali. Xiao Fan langsung menemukan orang ini. "Apa?" Pria kekar dengan darah kotor mengalir di dahinya mengubah ekspresinya secara drastis. "Kamu akan mati." Xiao Fan tersenyum dingin dan melayangkan pukulan. Pukulan ini menggabungkan kekuatan ratusan hukum dan meledakkan orang di depannya menjadi kabut darah. Vitalitas orang ini terus-menerus terkikis oleh kekuatan ratusan hukum, hingga kabut darah orang ini terkikis menjadi abu dan lenyap. "Sialan, ayo kita serang bersama dan pastikan untuk menahan orang ini."
Seorang anggota klan dewa meraung, ia telah mengirim pesan kepada klan dewa, meminta mereka untuk mengirimkan orang-orang untuk mendukung. Hehehe, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Xiao Fan mencibir dan melirik orang-orang di dekatnya. Xiao Fan, matilah. Kultivator tingkat 3 ranah Wusheng yang baru saja dihempaskan Xiao Fan itu kembali menerjang Xiao Fan, tatapannya penuh dengan niat membunuh. Kultivator tingkat kedua ranah Wusheng dengan mata emas di dahinya, darah keemasan mengalir dari dahinya, ia berencana menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Duar, 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 perang kembali pecah. Aura mengerikan terpancar dari Xiao Fan. Bahkan saat menghadapi puluhan kultivator dari alam dewa abadi dan 2 kultivator ranah Wusheng, ia tetap unggul mutlak. Sekarang orang-orang di sisi berlawanan sama sekali tidak sebanding dengan Xiao Fan dan ditindas olehnya. Hehehe, masih terlalu lemah. Xiao Fan mencibir dan melancarkan pukulan demi pukulan. Setiap pukulan mengandung kekuatan yang mengerikan, merobek langit dan bumi, dan memukul mundur sekelompok orang satu demi satu, mengubah mereka menjadi kabut darah. Mereka buru-buru menggunakan metode rahasia untuk memulihkan diri secara paksa. Sekarang, mereka semua merasakan adanya kesenjangan antara mereka dan Xiao Fan. Hehehe, kalian begitu lemah, tapi berani menyerangku. Xiao Fan menatap dingin ke arah sekelompok orang di dekatnya, ia tidak terburu-buru, atau mungkin Xiao Fan sendiri ingin melihat batas kemampuannya sekarang. Sialan, aku harus membunuhnya. Kita tidak boleh membiarkan anak ini pergi. Bunuh dia. Di dekatnya, sekelompok anggota klan dewa dengan kekuatan ilahi di dahi mereka berkilauan dengan cahaya aneh, dan tubuh mereka mulai bertransformasi secara bertahap. Beberapa dari mereka menghitamkan kulit mereka dan berubah menjadi batu keras, sementara yang lain berubah menjadi bola air, dan tubuh mereka lenyap tanpa jejak. Xiao Fan tercengang. Dia tidak menyangka orang-orang ini akan menggunakan cara seperti itu. Menarik, Xiao Fan tersenyum. Nak, kamu harus mati. Anggota klan dewa menjadi air itu meraung, dan saat berikutnya, dia datang tepat di belakang Xiao Fan dan menyelimuti Xiao Fan dengan air biru. Pupil mata Xiao Fan tiba-tiba mengecil, ia tak menyangka pihak lain tiba-tiba bergerak dan berada tepat di belakangnya. Aura Xiao Fan meraung dan dia mendorong orang kembali. Orang-orang dari alam dewa abadi ini benar-benar tidak sederhana, gumam Xiao Fan dalam hatinya, dan teringat simbol ilahi orang ini, yaitu simbol ilahi biru. Xiao Fan tidak tahu apa tujuan dari kekuatan-kekuatan ilahi ini, tetapi ia dapat merasakan sifat luar biasa dari kekuatan-kekuatan ilahi tersebut. Tampaknya setiap kekuatan suci dengan warna dan bentuk yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda pula. Sialan, anggota klan dewa yang berubah menjadi air biru itu memuntahkan seteguk darah, dan wajah orang-orang di dekatnya berubah pucat. Hehehe, ayo, serang lagi. Xiao Fan mencibir, matanya dipenuhi niat membunuh. Namun, Xiao Fan tidak ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat, ia dan orang-orang dari alam dewa abadi akan saling berhadapan cepat atau lambat. Memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang kemampuan unik orang-orang dari alam dewa abadi akan sangat bermanfaat bagi Xiao Fan dalam pertempuran mendatang. Serang, para dewa kuat di dekatnya meraung dan menyerbu ke arah. Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.